Ya. Selamat pagi saudara-saudara mahasiswa. Apa kabarnya? Sehat ya? Kita akan melanjutkan pokok bahasan kita di minggu yang lalu untuk lebih mempertegas lagi seperti apa sih karakter produk hukum. Produk hukum otomatis melalui politik. Karena kita sudah sepakat politik dan hukum tidak akan bisa terpisahkan. Bagaimana dengan hukum pemilu? Kita awali dulu dari proklamasi menjanjikan pemilu dengan landasan hukum yang responsif untuk membentuk aparatur demokrasi yang bersifat eksternal maupun internal. Jadi sehingga bisa membentuk aparatur demokrasi yang representatif, namun kendala politik saat ini baik yang bersifat eksternal maupun internal menyebabkan pemilu baru dapat dilaksanakan pada tahun 1955. Tetapi pesan dari proklamasi sebenarnya sudah harus demikian. Ya, yakni melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 dengan mengklasifikasikan sebagai undang-undang yang responsif. Kemudian lahir didorong oleh kehendak rakyat yang menghentikan semua proses rencana undang-undang yang tidak menentu saat itu. Sehingga proses partisipasi menunjukkan aspirasi masyarakat untuk lebih mendapatkan saluran yang responsif dan proporsional, sehingga dapat dikatakan adanya jaminan kebebasan memilih secara luber, langsung, umum, ya langsung, dan bisa juga dikatakan pemilu langsung, sehingga mengatur secara rinci sistem pemilu dan pokok-pokok pemilunya sehingga tidak memberikan ruang yang terlalu luas kepada eksekutif untuk menafsirkan sendiri dengan peraturan perundang-undangan yang dikatakan sebagai delegatif itu saat itu. Nah, kemudian pemerintah diberi kewenangan untuk membuat sekurang-kurangnya 20 macam peraturan pelaksana lebih lanjut atas Undang-Undang Nomor 15 tadi. Tetapi materi yang diatur bentuknya betul-betul bersifat teknis, sangat teknis ketika itu, sehingga sulit terjangkau. Sehingga realisasinya benar-benar objektif dan tidak mengandung sebagaimana yang dikatakan di dalam modernisasi terhadap salah satu kontestannya. Jadi sehingga benar-benar politik itu merangkul di dalamnya. Nah, bagaimana tentang hukum pemerintahan di daerah? Semangat pelembagaan secara mantap dengan asas desentralisasi, di mana Undang-Undang Dasar mengatur hubungan antara pusat dengan daerah. Di dalam 18 ketika itu, di mana memungkinkan pemberian status otonomi kepada daerah administrasi kepada kepala daerah-daerah yang ada di provinsinya. Hukum tentang pemerintah daerah atau desentralisasi berjalan mengikuti perubahan dan konfigurasi politik, sehingga konfigurasi konstitusional yang diharapkan bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 ini boleh dikatakan yang paling awal
sebagai produk hukum tentang pengaturan terhadap daerah, karena dapat mendudukkan kepala daerah sebagai organ daerah otonomi sekaligus sebagai alat pusat di daerah masing-masing provinsi. Kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 ini mengutamakan sebagai undang-undang yang kedua ya setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 45 tadi, ini mengutamakan watak dualisme di mana pemuatan dari ibu kota dan dituangkan di daerah kepada daerah dalam setiap undang-undang pembentukan di daerah itu. Jadi lebih luas cakupannya dari undang-undang yang pertama. Sehingga pusat memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah dengan menjadikan desa sebagai salah satu letak daripada titik berat otonominya. Nah, selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 57 ditegaskan tentang otonomi daerah yang seluas-luasnya, yang diwujudkan berdasarkan asas otonomi, sehingga penekanan DPRD sebagai pelaksana Medebewin itu adalah untuk membantu masyarakat di daerah. Jadi kucuran dana dari pusat tetap akan disampaikan kepada daerah melalui DPRD-nya masing-masing. Sehingga mekanisme penentuan kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat. Nah, kemudian kepala daerah bukanlah alat pusat dan kedudukannya tidak tergantung kepada pusat. Boleh membuat suatu inisiatif di daerahnya masing-masing sesuai dengan kondisi daerahnya atau sesuai dengan kearifan lokalnya. Nah, kemudian dalam hal ini juga kita tidak bisa luput dari hukum agraria, karena biar bagaimanapun kita tetap bertitik tolak dari pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sebagaimana terhadap hukum agraria dengan langkah responsifnya, jadi mengeluarkan sebagai peraturan secara parsial dan menyiapkan rancangan undang-undang sebagaimana undang-undang nasional yang kita kenal saat ini masih menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, sehingga bisa menghapus elemen yang buruk dari sistem yang lama, misalnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1948 tentang penghapusan hak konversi yang bersumber kepada paham feodalisme. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 itu menghapuskan tanah partikuler. Nah, ini yang dialami ketika itu. Nah, lebih lanjut kita bisa melihat ruang lingkup dan manfaat ilmu politik hukum sebagai ruang lingkup. Prinsip double moment merumuskan produk hukum, mengkritisi judicial review. Yang penting dapat disepakati tentang proses penggalian nilai-nilai aspirasi masyarakat. Yang kedua, proses perdebatan perumusan rancangan undang-undang. Sebagaimana yang kita lihat saat ini, yang terjadi yang lagi di negara kita, proses pembentukan Omnibus Law yang dikatakan sebagai Undang-Undang Cipta Kerja. Itu bisa kita bahas nanti di kemudian hari. Yang ketiga, proses merumuskan, mengkaji peraturan-peraturan. Proses memuat unsur politik, hukum, dan perundang-undangan. Kemudian faktor yang mempengaruhi penentuan politik untuk dan akan, sedang, dan yang telah ditetapkan. Implementasi peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang merupakan kajian dari politik hukum itu sendiri.
sehingga ruang lingkup ini bisa bermanfaat sebagai ilmu hukum untuk mengetahui bagaimana proses-proses terdapat dalam 6 hal yang saya sebutkan tadi. Jadi dapat menghasilkan sebuah kebijakan politik yang sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan yang ujung-ujungnya nanti terhadap goalnya, visinya, yakni welfare state. Dapat kita lihat juga di sisi lain karena kita memiliki negara hukum sehingga tidak bisa kita terlepas dari bagaimana bentuk hierarki perundang-undangan di negara kita. Ini bisa kita lihat juga dalam proses hukum yang terdapat di awal dari Orde Baru. Jadi Presiden Soeharto ketika itu langsung membidik secara rinci tentang apa sih perundang-undangan yang ada di negara kita, seperti apa hierarkinya. Diawali dari TAP MPRS nomor 20 MPRS tahun 1966. Ketika itu diawali dari Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang-Undang Garing Perpu, PP, Kepres, peraturan pelaksanaan lainnya. Ini berubah-berubah. Di tahun berikutnya dengan terbentuknya TAP MPR nomor 3, strip MPR tahun 2000, berubah lagi hierarki ini diawali, tapi tetap diawali dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian TAP MPR, kemudian undang-undang, terus Perpu, PP, Kepres, dan Perda. Nah, dan seterusnya ini berlangsung. Berikutnya di tahun 2004 dengan TAP MPR nomor 10 lebih disederhanakan lagi, hierarki perundang-undangan itu tidak menghadirkan TAP MPR, tetapi diawali dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian disusul dengan Undang-Undang garis miring Perpu. Berikut PP, berikut Peraturan Presiden, dan terakhir Perda. Nah, di saat ini kita bisa melihat yang terkini, yakni melalui Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, junto Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang terdiri dari kita bisa lihat di pasal 7, yakni Undang-Undang Dasar 1945, kemudian disusul dengan TAP MPR, kemudian Undang-Undang garis Perpu, kemudian PP, kemudian Pepres, dan terakhir peraturan daerah.